إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزال سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السبان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى رأي الإمام سعد بن محمد بعث عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ala Sayyidina al-Habib Ali al-Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idris al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sukran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idris al-Ardani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idris Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhtar ila Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Uqtas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah al-Bawr Sayyidina al-Habib Abdullah bin Nabi al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zainal Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Sadim As-Sawab Sahib al-Alam Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sahib al-Tali Sayyidina al-Habib Usim bin Abi Bakr al-Idrus Suhabi Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Usim Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Uqtas Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qutbi al-Sayyidina Sayyidi Syekh Muhammad Sallam Al-Dahra Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Sayyidi Syekh Ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh man Allah al-Karim yatakasyahu birrahmah wal mawdirah wa yu'ali darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa asyurna bi zumratihim wa adkhilna jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin waj'alna wa ahla baitina wa auladana dzurriyyatina min ibadika as-salihin wa min awliyika al-muttaqin wa min ahli jannati an-na'im wa min ahli an-nadhar ila wajhika al-karim bi sirri nabi wa ali nabi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah
warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa ahlil khairi wal muhtajina wa fil azminatil fadilati kal jum'ati wal amakinil fadilati wa indal umuril muhimmati wal kusubi wal maradi wal haji wa bima yuhibbu wa ahlil khairi ay wa ala ahlil khairi. Sedekah itu yang lebih bagus, yang lebih baik diberikan kepada urutan yang telah lewat. Berikutnya adalah wa ahlil khair, dan terhadap ahlil khair, orang yang baik. Berikan sedekah itu kepada orang yang ahli kebaikan, walaupun orang itu kadada hubungan keluarga, kadada hubungan dang sanak sesusu, kadada hubungan tetangga, tidak ada hubungan dengan mertua, namun mereka itu ahli khair, orang baik, orang baik. Maka berikanlah sedekah kepada mereka, itu lebih afdal. Sedekahnya yang lebih afdal lagi, berikanlah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Wal muhtajina, dan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan sedekah, walau orang itu tidak ada hubungan keluarga dan yang lainnya sudah disebutkan tadi, namun dia membutuhkan, seperti orang yang kena musibah. Apakah musibah kebanjiran, musibah kebakaran, musibah tanah longsor, musibah gempa? Bantulah mereka, karena mereka saat itu muhtajin, membutuhkan. Walau orang itu kada keluarga, walau orang itu kada ahlil khair, kada ahlil khair memang, tapi mereka dapat musibah, membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan, pemberian daripada orang-orang yang pemberi, bantuan daripada para dermawan demi untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, memenuhi makan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Bantulah mereka. Kalau umpama kebakaran kadada, kebanjiran kadada, apalagi gempa solahai, kita alhamdulillah di daerah Kalimantan secara umum, secara khusus Kalimantan Selatan itu bagian daerah yang tidak kena limpingan. Limpingan apa? Di dasar laut. Artinya Kalimantan Selatan insya Allah kada akan kena gempa, tetapi kena getarannya. Salah. Kada kena memang secara langsung, tapi secara getarannya bisa kena. Tapi alhamdulillah itu lumayan aman, lumayan aman. Inilah negara, sebabnya mungkin salah satunya alasan kenapa ibu kota negara dipindah ke daerah Kalimantan, karena Kalimantan relatif aman daripada gempa,
muntaka sana penajam sana aman daripada banjir, aman daripada apa? Salah kemacetan. Kada macet lagi dan insya Allah kada gempa lagi di sana, kada banjir lagi. Siapa yang dibantu lagi? Orang kebanjiran kada, orang kebakaran kada, orang gempa kada, tanah longsor kada. Siapa yang sekarang ini yahtajud, muhtajid, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Siapa itu? Thalabatul ilmi, penuntut ilmu. Kenapa demikian? Dikatakan penuntut thalabatul ilm itu adalah orang-orang yang muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Abdullah bin Mubarak salah qauluhu di dalam, coba baca di dalam. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak yakhussu talabatal ilmi bi sadaqatihi. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak wa kana Abdullah ibnu al-Mubarak adalah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis, seorang ulama ahli sufi, seorang ulama besar. Beliau yakhussu talabatal ilmi, mengkhususkan para penuntut ilmu bisadaqatihi, dengan diberikan sedekah. Ayo, solah Abdullah bin Mubarak nih, sidin mana ketujuh khusus bersedekah lawan thalabatul ilm, bantu penuntut ilmu. Maka dasar membutuhkan deh. Nah, panang dibutuhkan oleh thalabatul ilm banyak. Thalabatul ilm butuh kitab. Ya benar. Kita butuh kitab. Dan kitab itu nang kita butuhkan kada sedikit, harus banyak. Karena orang alim hendak jadi generasi ulama nang tangguh, nang hebat, kada mau sedikit kitab banyak. Bahasa orang sekarang banyak punya marajik, rujukan. Bahasa orang sekarang banyak punya referensi kitab. Mun kitabnya cuman judulnya cuman sekian puting, kayak apa? Thalabatul ilm butuh kitab hadis lengkap, kutubut tis'ah, hadis, kitab hadis 9 macam matannya, mulai Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, kemudian Al-Sunan pokoknya 9 lah boleh. Kadang disebut kutubus sitah, nang ganarnya, nang anunya kutubut tis'ah. Kemudian butuh syarahnya. Itu hadis butuh syarahnya. Syarah Bukhari kita membutuhkan, syarah Muslim kita membutuhkan, syarah Tirmizi membutuhkan, syarah Sunan Nasai membutuhkan, syarah Sunan Abi Daud membutuhkan, syarah Sunan Ibnu Majah membutuhkan, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Cukup 10 juta? Kada cukup. 20 juta? Belum cukup. Itu hanya hadis. Itu hanya hadis. Kita butuh kitab tafsir. Banyak. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Manar, tafsir Baghawi, tafsir Al-Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Qushairi, tafsir Imam Sufyan As-Suri, tafsir Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Al-Baydawi, dan seterusnya.
cukup 20 juta kada cukup. Itu tafsir. Belum lagi kutubul fikih, kitab-kitab fikih. Kita kada cukup benar memegang kitab cuman Fathul Mu'in. Kita butuh kitab Fathul Wahab, Syarah Fathul Wahab, Syarah Bafadhol 4 jilid. Kita butuh Syarah Majmu', kita butuh Syarah Raudhah, kita butuh Syarah Minhaj, kita butuh Syarah Nihayatul Muhtaj, Nihabughnil Muhtaj, dan seterusnya. Itu hanya kutubus Syafi'i, kitab-kitab Syafi'i. Belum kitab nang lain mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Cukup itu 10 juta untuk itu kada cukup. Insya Allah 30 juta cukup. Berapa sudah? Salah. Hah? Ini biar paham, biar dimengerti oleh orang-orang kaya, orang-orang nang punya harta nang banyak, supaya atau pejabat-pejabat yang punya kewenangan bisa membantu. Supaya nih thalabatul ilm itu baru tafsirnya apa. Kita butuh kitab napa tasawuf, banyak kitab tasawuf. Kita butuh kitab tauhid, kita butuh kitab tarikh yang lengkap. Kita membutuhkan kitab nahwu, sorok yang lengkap supaya kuat ilmu nahwu dan soroknya. Cukup 50 juta kada cukup. Mungkin supaya lengkap benar. Seorang santri butuh uang, anggap insya Allah sudah lumayan 300 juta per santri, agar lengkap maraji'nya, kitab rujukannya, agar lengkap referensi kitabnya, bari bantu thalabatul ilm 300 juta untuk membeli kitab. Mah banyaknya iya, muhtajin. Supaya nampak, supaya jangan kaling-kaling, gampang. Jadi orang alim jangan kaling-kaling. Artinya jangan apa salah kawi gitu lah. Bahasa ini kada original, kada uri, tapi kawi. Yang dicari itu kan uri, original, asli. Emang supaya jelas ini rujukan kitabnya, ini rujukan tafsirnya, ini rujukan kitab tasawufnya, ini rujukan kitab fiqihnya, ada rujukannya, kada bahafal. Ayo, berapa kita? Ayo, insya Allah 300 juta cukup. Majer larang pada rumah, iya. Bapala boleh, jangannya di Baraba ini ada nangka ini tuan guru, nangka tuan tangguh benar, alimnya dasar alim bujur, dikaji. Kalau kitabnya Jepang banyak, kitab banyak kayak kitab jar kitabnya, tapi kada pernah belajar, kada pernah membaca. Sebanyak itu kawa belajar, kada kawa juga benar. Tapi lumayan cukup. Mana nang paham dibaca sendiri, mana kada nang kada paham, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cukup datangi tuan guru, bawa kitabnya, ini kitab, ini ulun kada paham, sudah cukup kayak itu. Nah ini kita cari modalnya dulu, boleh modal supaya bahasa kita mau lancar membaca kitab, modal-modal fardu ain kita sudah alhamdulillah paham secara fardu ain, fikih kita sudah paham ya secara fardu ain, tauhid sudah alhamdulillah
secara fardu ain kita alhamdulillah sudah. Secara tasawuf, secara fardu ain alhamdulillah tinggal fardu kifayahnya. Hanya kita benar sunat ain, sunat kifayah. Ilmunya tuh. Nah, orang-orang talabatul ilim membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Bantuan berupa kitab. Kalau usah duitnya, kitabnya aja tukarakan kadang kali. Kalau percaya kita, kitabnya kirimi berapa. Nah setelah itu napa nang dibutuhkan orang santri banyak. Ya kalau butuh selimut, butuh ranjang, tilam, supaya jangan lagi balas kan tikar. Walaupun itu kada jadi permasalahan, tapi munnya ada alhamdulillah. Ya kalau sholat, ini ada orang nyumbang, ada yang membantu memberi tilam alga, tahu alga? Spring bed, Muhammad seikung santri diberi spring bed, umay, aduh keimungannya nyaman banget tiba, yalah sor, wan, nih wan lah, nyaman wan, bakal cocok. Kenyamanan kada usah dibantu alga itu dalam kitab akhlak, dalam kitab ta'lim muta'allim, orang penuntut ilmu itu kasur guringnya kada perlu nyaman, cukup kasur tilam nang tipis, sekedar belakang jangan ningsak. Napa Muhammad nang kada kasur ini gin, yaitu kenyamanan guring mengaruh. Apalagi kamu pakai alga itu, ya kalau lah wan ada kali ingat dibangun lagi. Nah bantu aja, bantu tapi tilam nang sekedar maalasi belakang jangan lingsa. Kasihan dia Pak, mentang ada paku mana di papan itu aja belakang. Tapi kada ya Allah ada. Banyak lagi butuh, banyak kalau nyanda. Kenapa Imam Abdullah bin Mubarak menghususkan sedekah kepada penuntut ilmu? Ya karena ini sentralnya benar. Ini sentralnya. Ada banyak kelebihan kalau bersedekah lawan penuntut ilmu. Bukan hanya sekadar memberikan kebutuhan, tapi seakan-akan dia membantu agama Allah. Karena orang penuntut ilmu berkecimpung dalam ilmu agama. Bukan hanya sekedar membantu kebutuhannya, tetapi ketika orang membantu penuntut ilmu sama membantu orang beribadah. Sama membantu orang beribadah. Double ngarannya. Mana kebutuhan dirinya, mana untuk kebutuhan ilmunya, mana untuk kebutuhan ibadah dan lain-lainnya. Habis. Kemudian wafil azminatil fadilati, dan sedekah itu lebih afdal dikerjakan di waktu yang utama, di waktu yang fadilat, di waktu yang dimuliakan Allah, kal jum'ati, seperti hari Jumat. Sedekah akan lebih afdal jika bersedekahnya di waktu yang afdal, seperti hari Jumat.
orangnya membutuhkan, harinya hari Jumat, kemudian orangnya membutuhkan, kita memberikannya di bulan puasa, orangnya membutuhkan, kita memberikannya di saat mereka membutuhkan pakaian atau di waktu yang utama, malam hari raya kah, pas hari raya kah, untuk menyenangkan dan menggembirakan selain daripada membantu kebutuhan mereka. Nah ya riai orang tuh bila hari Jumat bersedekah, hari Jumat bersedekah, tinggal milih nah aturan nang tadi. Jumat datang ke pondok boleh. Kalau dalam sebuah keterangan Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di antara amaliyah supaya rezeki mudah, bahkan supaya sugih soleh, maka amalkan tiap hari Jumat membaca Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka sebanyak 70 kali. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka 70 kali. Namun hendaklah dia pada hari itu bersedekah. Bukan hanya amalan itu, tapi bersedekah. Nah bagusnya bersedekahnya banyak. Bagusnya bersedekah lawan yatim. Hari Jumat, harinya, waktunya yang afdal, memberikan kepada orang yang afdal. Sedekahnya berupa apa? Sedekahnya berupa makanan. Bilanya hari Jumat, solahai kiau anak yatim berapakah munyakawa 40 ikut. Beri makannya, suruh anak yatimnya disuruh membaca sholawat kamilah biar 11 kali aja. Minta doakan supaya diampuni Allah, dirahmati Allah, diberi rezeki yang banyak, diberi kekayaan. Ini mujarab banai amalia, mujarab. Buliknya si anak yatim dibuliknya amplok. Berapa? Kada usah banyak, biru aja, jangan abang, kenyamanannya abang. Aja biru gin cukup baik sudah 50.000 seorang. Ada sanggup pura itu sugih dah jarna ayo apa hijau Muhammad leh apa hijau Muhammad 20.000. Iyalah hijau kalau dah hijau nang hijau cukup, parutnya kanyang, duit dapat, hatinya senang, doanya mustajab. Aja digawi bener
amalannya Allahumma aghnini bi fadlika, Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwa. Amalkan di 70 kali kena mana amalkan terus tuh kena bulikan hari Jumat tiau anak yatim 40 kada kawa gerojer 40 10 kada kawa 10 Ayub 7 asal ada insya Allah salah mun ini digawe roten ikhlas pulang jangan gede ikhlas insya Allah deh paling 2 tahun lah mariak harta melimpah suki. Oke. Asa bujur-bujur. Ini tadi diamalkan, anak yatimnya dinaikkan, bari makani, minta doa lawaninya sanggupi. Pasnya apa? Pasnya bersedekah lawan orang yang membutuhkan, bersedekah di waktu yang fadilah, di waktu yang utama, di waktu yang hebat, di waktu yang mulia seperti hari Jumat. Mana Umar? Ada Umar. Lain Umar calon sugih ada Umar Allah sugih Allah nya 2 aja soalnya kita nih bila ada alim sugih itu aja kamu kan nak alim kan nak sugih kan nak alim lawan sugih ayo ya alim ya sugih akor. Mun disuruh memilih antara 1 dan 2, kamu anak alim gak anak sugihan? Anak alim kepada menambah. Punya ulun baik kada kada usah sugih gitu. Yang penting alim. Ujur-ujur ngajinya 15 tahun. Gitu kalau soalnya. Lah, kenapa di sini 5 tahun pindah. Kemana? Ya pindah. Karena anak alim terserah mau ke Martapura, mau ke Jawa, mau ke Bangil, mau ke pokoknya ke lain lah nang lebih mantap lah. Dah 5 tahun kena ke luar negeri 5 tahun mana ngaji di Mesir kah, ngaji di Hadramaut kah, di Maroko kah 5 tahun bulik insyaallah adik. Bila inya alim, insyaallah panai orang bertanam kumpai, orang bertanam benih kumpai tumbuh ya. Dunianya mengiringi kita, mengiringi aja. Kembang sur anak alim kan sugih kan, anak alim juga 15 tahun lah, ngatakan 15 tahun. Anak alim juga 15 tahun katakan 15 tahun kayaknya aja jangan mikir kawin dulu cabi rawit mikir kawin lah kadang kalau kada ayo bila kada alim sugih Napa amalan sugihnya nih diantaranya kalau kita marai sudah tamat Fathul Qorib lawas pang lagi tuh pinanya lawas tuh bertahun-tahun ada pang lagi tuh anak kawin aja Umar dahulu kawan baru kaikung sudah aja Umar hanya lo Sunan Derajat sudah jual kawin tinggal lemnya mencari orang tanggung jawab mencari nafkah. Nah kita amalkan yang sudah di pada amalkan
bila hari Jumat bersedekah. Cuma baca dulu hari Jumat tuh di masjid. Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwak. Ada yang bertambah dasar aja. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa bi ta'ati an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Dasar aja. Nang nyaman tuh yaitu tadi, karena itu Sayyidina Ali, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika. 70 kali. Kena ibu sembahyang Jumat mereka naikkan anak yatim, datangi ke pondok, ya motor jiwa kah atau disuruh jual berapa orang terserah aja, mulai 10, 11 lah, mulai 11 sampai 40 bari makan. Kada nasi barang aja duriannya lah, duriannya kan sorry nyala larang aja kan, ada sahabat seorang aja kalau bapak juga aja jihatin ini purunnya kanda bulikannya nang iya, bulikannya mau ada nang iya, amplok karena amplok, wah aja aku juga umur menamplok akan jadi masalah, hendak jalan 40 100 itu amplok kosong orang isinya. Amplok aja bujur aja, amplok kalau jadi masalah biar 100 isinya. Nah isinya jangan antara biru lawan hijau aja, menabang sugih berdulu ikan buranya aja apa ya. Kalau biar tiap Jumat kena ya pulang aku lagi sar olah kon kalau tiap Jumat kan insya Allah paling 2 tahun udah mulai mereka suki mun sudah suki berikutnya pemurah ya kada salah. Nah itu kawannya hanyar bantu pulangnya, nang itu tuh hanyar bantu pulang, bantu nampak kena tukarakan, tapi setahun sekali aja cukup aja, setahun sekali gin salam bersorak, kada usah nang larang-larang, mulai kada usah gin nang larang-larang, nang wadimur aja gin, tapi nang terbagus aja, nang 100 ribuan lah, kada usah nang bihais kada usah, kalau salah kada usah. Cukup aja sudah biar Jawa Timur mana ya, tapi nang lanyap sedikit tuh, nang 100 ribuan lah, enggak apalagi nang 100 ribu tuh setahun sekali. Jadi pondokan alhamdulillah kada nukar, tapi hari raya hanya kada apa. Meningkat pulang ikam sugihnya meningkat pulang, terus tingkatkan pulang sedekahnya. Tambahi ubah warna, nang tadinya hijau jadi biru, nang tadinya tapi heja lawan bajunya. Sugih Umar sugih karena sudah memang berniat aku biar kada jadi orang alim tapi orang sugih heja, tapi sugih berilmu dan sugihnya cocokan. Terus siapa nang ikam birin bisa birin gambar. Nah ada bisa ya, jangan diganjangi.
bisa. Tes satu, ya. Ubah warnanya nang tadi hijau jadi biru, kena ubah sampai habang. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi orang alim berilmu, pemurah, biar ada ceramah, ada apa, tapi kawan dibantu. Kemudian wal amakinil fadilati, dan tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang mulia. Bersedekah itu lebih afdal di tempat yang mulia terhadap orang yang sudah disebutkan di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Di mana tempat yang mulia? Kama kata, seperti di Makkah. Inilah solahai ketika orang umrah, ketika orang haji, mumpung di Makkah, banyak-banyaklah bersedekah di Makkah. Tempatnya sudah mulia, tinggal mencari waktu yang mulia, tinggal mencari orang yang membutuhkan. Orang yang afdal diberikan sedekah kepadanya. Pal Madinati, kemudian Madinah. Kena Muhammadai bila sudah ke Makkah, ke Madinah, nah bersedekahlah di Madinah. Lawan siapa? Fuqara'il Madinah, orang-orang fakir di Madinah. Mana orangnya fakir, mana akhlul khair, bantu bersedekah. Bersedekahnya kepada orang yang urutannya afdal, waktunya afdal, tempatnya afdal. Pak Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu di Palestina. Bersedekah lawan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan yang berada di negara Palestina. Jangan bersedekah lawan teroris. Kena bersedekah, tapi bersedekahnya di sana juga, tapi kecenderungannya bersedekah lawan orang teroris. Jangan. Jadi wal muradu annahu iza hasalat tilkal azminatu wal amkinatu ta'akkadatis sadaqatu fiha. Wal muradu, maka yang dimaksud annahu, bahwasanya iza hasalat tilkal azminah, apabila hasil waktunya mulia, wal amkinatu, dan tempatnya mulia, ta'akkadatis sadaqatu fiha, maka kuat benar, atau ditekankan tu'ukidatis sadaqah, maka dikuatkan, ditekankan bersedekah di waktu dan tempat yang mulia. Illa annahu yusannu ta'khiru laha ilaiha, kecuali annahu, bahwasanya yusannu ta'khiru, disunatkan melambatkan sedekah ilaiha, kepada waktu yang mulia, tempat yang mulia. Ini ada duit, nah hendak bersedekah 1 juta. Hari ini kah yuk ku keluarkan 1 juta atau isuk kah? Tergantung. Kalau memang isuk hidup hari Jumat,
kemudian isuk ada di Mekah, ayo hari ini kada bersedekah, dalam minggu ini kada usah disedekahkan, duitnya ditakhir aja bersedekahnya, ditakhir aja, dilambatakan aja di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Tapi ingatakan ini sedekah, sedekahnya tatawu. Jangan dialihkan pahaman kepada sedekah wajib. Jangan dialihkan. Kenapa? Karena ada orang beralasan zakat, mestinya berzakat bulan Rajab, kenapa dikeluarkan bulan Ramadan? Ya kada? Kenapa dikeluarkan bulan Ramadan? Alasannya hendak bersedekah di bulan hari nang mulia, di saat orang membutuhkan. Bujurlah, bujur. Tapi salah. Bujur keterangannya itu salah dalam pemahaman. Yang dimaksud lebih afdal bersedekah itu kepada orang yang tepat di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, tapi sedekahnya tatawu'un, sedekah sunat, bukan sedekah wajib berupa zakat. Kalau sedekah wajib berupa zakat itu wajib segera. Wajib segera. Kalau memang bulan Sya'ban berzakat, keluarkan bulan Sya'ban. Tidak ada alasan untuk melambatkan ke bulan Ramadan. Alasan waktu, kebutuhan tidak benar. Habis. Kemudian wa indal umuril muhimmati, dan ketika perkara-perkara yang penting, bersedekah lebih afdal ketika terjadi perkara yang penting. Apa perkara penting? Sekarang benar orang membutuhkan apa? Membutuhkan membangun masjid. Membangun masjid. Membutuhkan membangun masjid, dan ini terdesak karena kebutuhan penting, harus ada masjid dalam bulan ini, harus tentu. Ini ngarannya umuril muhimmah. Ayo cepat bersedekah ke sini. Ini urusan penting. Urusan penting. Wal kusufi, dan bersedekah ketika gerhana. Bersedekah ketika gerhana, baik gerhana matahari, baik gerhana bulan. Kenapa harus atau ditekankan bersedekah ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Karena ada kemungkinan gerhana itu bagian daripada azab Allah. Ada kemungkinan gerhana itu bagian daripada bala Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah agar bala dan azab itu diangkat oleh Allah. Maka bersedekahlah agar azab dan bala Allah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan alasan dua hadis dulu. Satu hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabal jabbari. Sedekah itu memadamkan
kemarahan Allah yang maha jabbar. Tuhan nang tadinya sarik, begitu kita bersedekah Allah ampih sarik. Tadinya Allah murka, begitu kita bersedekah Allah ampih murka, jadinya ridho. Amun Allah Ta'ala ampih murka, amun Allah Ta'ala ridho, maka azab dan bala ini diangkat oleh Allah. Yang kedua, hadis as-sadaqatu tudfi'ul bala'a. Sedekah itu menolak bala. Maka dianjurkanlah dalam agama, sangat ditekankan bersedekah ketika terjadi gerhana, mau total mau kada total, mau gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kemudian wal marati, dan ketika garing. Orang sakit, orang garing, sangat dianjurkan bersedekah. Kenapa? Ya, di samping ibadah ada manfaat lain. Sedekah itu menjadi obat. Sedekah itu menjadi obat. Kenapa? Obat itu soalnya ada dua macam. Ada obat secara nyata atau obat jasmaniyah, langsung ke dalam tubuh. Ada obat rohaniyah, ada obat yang mengobatinya secara rohani. Garing, silahkan obati pakai obat, mau obat apa, paracetamol dan lain-lainnya, silahkan berobat. Tapi ada cara lain agar sembuh penyakit itu. Kenapa, Bang? Dalam Quran jelas. Dalam Quran dulu itu jelas. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Itu ucapan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku garing, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Belajar tauhid, apakah obat menyembuhkan? Tidak. Tidak. Yang menyembuhkan penyakit apapun, mau penyakit berat, mau penyakit ringan, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi kita diwajibkan berobat atau diwajibkan melaksanakan syariat, berusaha dan ikhtiar. Sebagaimana huwa yut'imuni wa yuskin, Allah Ta'ala yang memberi makan lawan aku, Allah Ta'ala yang memberi minum, kita lapar makan. Yang memberi makan siapa? Allah. Yang memberi kenyang siapa? Allah, bukan makanan. Tapi orang kenyang makan dulu. Makan dulu. Bersabab dulu. Berobat dulu. Nah, ayo berobat secara jasmani, lalu berobat secara rohani. Berobat secara rohani.
Kenapa? Karena kita jadi satu keyakinan bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Kayak apa obatnya secara rohani? Hadis 2 yang berkaitan ini. 1. Ada ini pun dikatakan oleh Imam Hasanul Basri. Kalimatnya begini: dawu maradakum bil halal. Dawu maradakum bil halali. Obatilah penyakit kalian dengan yang halal. Jangan berobat dengan yang haram, kecuali darurat. Vaksin muninya kawahja nang lain Sinovac apa Pfizer munnya kawahja itu kada darurat kaina dulu AstraZeneca buatan Inggris. Mun ada aja Sinovac, munnya ada aja Pfizer dan yang lainnya kaina dulu AstraZeneca. Kecuali kada itu, ada lagi yang lain. Dawu mardakum bil halal. Obatilah penyakit kalian dengan yang halal. Yang kedua, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Kalau hendak meramu solahai, hendak jadi ini memakai dengan dalil ini, hendak membantu orang kawa salah. Napa? Insyaallah kawa benar. Berataan kawa benar. 1 dengan kalimat dawu maradakum bil halal. Obatilah penyakitmu dengan yang halal. Apa di dalam kehidupan ini yang paling halal? Banyu nang halal bersih itu adalah banyu hujan. Makanya ada kalimat lain, dawu mardakum bil matar. Obatilah penyakitmu dengan air hujan. Kenapa harus diobati dengan air hujan? 1, banyu hujan itu halal. 2, inna anzal apa dalam Quran. Nah itulah peringatan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Itu ayatnya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Berarti banyu hujan itu halal, berkah. Tanai lawan imbir nang halal. Menanainya dinai, menanainya. Ingat kan? Menanainya jangan kena pepohonan, jangan kena atap. Tuh di atas situ tuh berdiri tuh nyaman di atas tuh. Langsung mereka. Tanai imbir nah hujan di atas tuh. Tanai imbir aja daripada main bola aja naik ke atas itu nah. Tanai apalagi malam Jumat tanai nah dapat 2 botol. Alhamdulillah halal berkah. Buat ke dalam botol aqua dapat 2 botol. Habis itu bacakan
Fatihah 70 kali. Al-Ikhlas 70 kali. Al-Falaq 70 kali. An-Nas 70 kali. Ayatul Kursi, ayat kursi 70 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 70 kali. Setelah itu bacakan sholawat. Salawatnya munnya hendak bagus salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa qutil arwahi wa gizaiha. Mun hendak nambahin itu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya salawat tibbil qulub lah. Apal salah? Nah, dijari. Bila kada cukup ya salawat bisa. Cuma nang bagus salawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa? 70 kali. Udah, apabila bacanya terserah asal sekali duduk diulah. Habis itu diapai banyunya? Diminum. Minumnya kapan? Bangun guring belum minum apa-apa. Seapa? Secukupnya. Karena apa? Supaya cukup untuk 1 minggu. Karena diminum lagi hendak guring. Bikin itu sab'a ayyamin mutawaliyatin. 7 hari berturut-turut. Itu dawaun likulli amradin wa auja'in. Obat semua penyakit dan garing. Nah, kadang kali salah bila hendak orang pian cari banyu hujannya ulun mau ulahkan. Kadang kali salah bantu banglah napa ku bisa nggih ulun bantu. Tapi tian tanai banyu hujan. Tanai banyu hujan sekiranya dapat sebotol aqua ganal atau 2 botol, bacakan itu. Kena ambil haruan. Cuma biar paham-paham aja lah. Pagi 70 nih. Berapa tuh? Mulai Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yalah ayat kursi. Kemudian tasbih, kemudian sholawat. Berarti 7 lah. 7 kali 7 100, 7 kali 7 49. Genap dia 5 atau bahan ini jer pamrih ulun mengisahkan aja, ulun mengisahkan benar ya. Kalau mandi kakek ulun ikhlas saja maulah kan, ulun mengisahkan aja, ulun biar merasa anda, iya enggak ada bah enggak itu ada usah salah, ikhlasakan aja, bari nabi ya. Bila orang memberi jangan tuh, tapi tarik nih bang. Wah jangan kayak itu juga salah ketahuan orang
terserah aja, ikhlas saja. Lah penting sembuh. Dah, pian jangan pikirkan bari ulun apa yang penting sembuh. Insyaallah sembuh. Tapi seminggu bilanya sudah lumayan bagus, seminggu sembuh insyaallah. Bila kada lagi datang soleh, alhamdulillah guru soleh bagus sudah. Bagi apa? Pian tanai lagi. Tanai jadi kenulun mulakan. Sampai berapa kali? Sampai sembuh. Tapi insya Allah soleh paling maksimal 3 kali sembuh. 3 kali 7 aja. Asal ada terus banyak hujannya. Rahasia lah, ada rahasia ini benar masuk YouTube ini ada rahasia lagi. Rahasia lagi. Artinya siapa aja terserah aja. Ini kan siapa aja kau membantu insyaallah. Likulli amradin wa auja'in. Untuk semua sakit, garing penyakit dan semua sakit. Nang sakit landau kah? Kasih minum kasih. Sakit pinggang ayo minum kasih. Karena auja benar. Nya ada wajhun, ada maradun selain. Maradun tuh kan garing mana yang gigil nih. Maradun punya sakit nih tuh katur. Sakit jauh garing gak kan? Demam garing jadi paling tuh katur itu sakit ngarannya. Paham salah? Itu sakit. Habis. Kemudian wal haji ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala